Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat, Dr. Ahmad Arifin Hadi, SP Mala, selaku Ketua Departemen Arsitektur Lanskap. Selamat datang Abang dan Kakak, serta teman-teman dari ARL. Perkenalkan, saya Rizky Widianto dari ARL 56 dan rekan saya, Yola Ramasabila dari ARL 56. Selamat datang di Opening Virtual Exhibition World Landscape Architecture Month 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya, meski keadaan sedang pandemi seperti ini dan acara dilaksanakan secara online, tetapi kita dapat berkumpul di Zoom meeting untuk melaksanakan acara. Nah, selanjutnya, pada awal acara ini akan ada sesi sambutan yang dimulai dari sambutan Ketua Panitia, yaitu Fatimah Zahra dari ARL 56. Kepada Zahra, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat segala nikmatnya lah kita dapat mengikuti acara virtual exhibition pada siang hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau lah kita bisa merasakan manisnya iman. Selanjutnya yang saya hormati, Bapak Ahmad Arifin selaku Ketua Departemen Arsitektur Lanskap. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati juga Bang Ajis selaku Ketua Himaskap. Abang apa kabar? Alhamdulillah, baik, Ra. Alhamdulillah. Dan yang saya banggakan juga abang-abang, kakak-kakak, teman-teman sebagai peserta dan hadirin dari acara virtual exhibition pada siang hari ini. Walaupun sedang berpuasa ya teman-teman, tapi alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk menambah ilmu baru dari yang terutama ilmu-ilmu tentang sejarah arsitektur lanskap yang akan ada pada virtual exhibition hari ini. Semoga dengan diadakannya virtual exhibition ini, kita bisa mempelajari, memahami, serta bangga akan banyaknya sejarah-sejarah, terutama sejarah arsitektur lanskap itu sendiri. Virtual exhibition ini bukan hanya pembukaan yang ini aja ya, tapi virtual exhibition itu bakal terbagi 3 nih. Yang pertama pembukaan ini, yang kedua dan yang ketiga linknya akan disampaikan nanti dengan rentang waktu seminggu dengan tema-tema yang berbeda. Jadi teman-teman, kakak dan abang-abang bisa tunggu untuk link virtual exhibition berikutnya. Untuk melihat virtual exhibition ini secara langsung, teman-teman dapat mendownload Artscape di Play Store dan merasakan sendiri sensasi mengunjungi virtual exhibition yang telah kami susun. Mungkin sekian dari sambutan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Zahra, atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Himaskap, yaitu Bang Aziz Mahfudin dari ARL 55. Kepada Bang Aziz, dipersilahkan. Cek. Jelas gak suara saya? Jelas, Bang. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terhormat Waalaikumsalam. Pak Mek. Siang Pak. Ke teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Terkait WLAM yang mengulas lagi, mungkin sejarah pertama dibentuknya adalah ketika kalau tidak salah angkatan Bang Har Q47, di mana pada saat itu WLAM digagas hanya untuk sebagai perayaan lah, seperti itu, perayaan bagi keilmuan kita, keprofesian kita arsitek lanskap di dunia gitu, yang bertepatan dengan hari lahirnya Frederick Law Olmsted seperti itu, juga hari bumi, juga peringatan hari bumi, maka digagaslah WLAM saat itu oleh para pendahulu Himaskap ya, pengurus, sebagai perayaan seperti itu, perayaan untuk kita.
setelah sering berjalannya waktu sampai sekarang makin banyak modifikasi di rentetan acaranya ya. Dibubuhkan webinar, dibubuhkan pembicara-pembicara, channel-channel dan sebagainya. Tujuannya, hakikat utamanya bukan hanya sebagai perayaan bulan arsitek lanskap itu. Saat ini juga Zahra dan teman-teman pengurus PLAM menggagas banyak tema yang siap untuk meramaikan PLAM tahun ini. Maka silakan nanti sama teman-teman, adik-adik mungkin ada 57 juga yang baru masuk, biar semakin mengenal apa itu arsitek lanskap itu melalui bulan April ini, bulan PLAM ini. Silakan nanti dinikmati, disimak seperti itu. Tadi terkait mungkin Pak Mac juga ya Pak. Kemarin si Amin sempat nanya Pak saya, katanya yang Indoor Garden boleh ke sana gak Bang? Saya hubungi Pak Mac saja buat itu karena butuh tenaga dilanjutkan. Terus saya sedang pulang di Subang jadi bisa ke sana lagi Pak. Itu. Di teman-teman 56 mungkin bisa yang di Bogor ya banyak, karena lebih banyak 56 daripada 55 yang di Bogor kayaknya. Itu join sekalian bantu-bantu Pamek juga dan ngurus di sana, nyiram buat mangkas mungkin kalau ada yang layu dan sebagainya. Itu mungkin silakan dinikmati untuk PLAM yang sisa 12 hari lagi mungkin ya bulan April ini. Seperti itu tiga profesian kita. Saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Aziz atas sambutannya. Oke, selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Departemen Arsitektur Lanskap, Dr. Ahmad Arifin Hadi, SPMA. Kepada Pak Ahmad, dipersilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Panitia, Fitri Zahra ya. Kemudian yang terhormat Ketua Himaskap, Mas Aziz. Apakah di sini sudah hadir Bu Reza? Belum ya? Dan Mas Reski? Belum juga ya? Izin keluar dulu. Ya, yang terhormat juga para komsis sekalian dan dosen bila ada, dan juga mahasiswa yang paling baru ini 56 ya. 56, 55, 54, 53 dan seterusnya. Ya? 57. Oh, 57 juga ada. Wah, hebat. Masih di TPB ya? Betul Pak, semester 2. Oke. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Himaskap yang sudah mengadakan World Landscape Architecture Month ini. Ini adalah ajang yang dikemukakan pertama kali oleh American Society of Landscape Architect, di mana bulan April itu adalah World Landscape Architecture Month. Nah, sebelum saya lanjut, apakah Mas Mbak sudah menyampaikan, meng-email atau mengkontak ASLA yang bagian World Landscape Architecture Month bahwa di Institut Pertanian Bogor ini ada perayaan WLAM ini ya. Apakah sudah pernah? Sudah apa belum? Kalau belum enggak apa-apa. Belum, Pak. Belum. Nah, biar kita bisa terekognisi bahwa kita dalam petanya mereka. Ini di websitenya WLAM itu, yang dari ASLA, itu sudah ada untuk mengkontaknya. Misalnya kegiatan kita itu apa gitu ya, itu ada. Nah, ini sayang sekali kalau misalnya kalian kegiatannya tidak direkognisi oleh mereka. Maka dari itu silakan kontak mereka dan sampaikan bahwa mahasiswa Lanskap IPB melaksanakan kegiatan ini. Dan kalau misalnya mereka butuh surat resmi, nanti
bisa kita buat surat resminya, tanda tangan untuk keluar, bahkan tanda tangan dekan misalnya, menyampaikan bahwa kita itu mengadakan World Landscape Architecture. Nah, dalam kegiatan WLAM ini, walaupun kita online gitu ya, nah kita tetap beraktivitas di bidang lanskap ya. Misalnya kita ikut kompetisi, misalnya kita praktikum di kampus. Jangan lupa hasilnya juga sejelek apapun, Anda jangan malu-malu, upload saja di media sosial, terutama yang direkognisi oleh ASLA ya. Nah, apakah hashtagnya atau apa gitu. Bentar. Kemudian misalnya kita berkebun misalnya di ruang rumah kaca begitu ya, di rumah kaca. Nah, itu jangan lupa untuk di-upload ya, di sosial media yang juga hashtagnya itu menyerempet yang WLAM yang dunia ya, yang diadakan oleh ASLA. Kalau Anda kunjungi websitenya, di Asia ini yang baru terekognisi sama mereka adalah Thailand. Padahal kita juga mengadakan. Ya kurang lebih demikian. Saya sangat mendukung kegiatan WLAM ini karena ini sangat bagus. Dan semoga menjadi penyemangat Mas Mbak sekalian. Sehingga tugas-tugas mata kuliahnya juga tentu di bulan April harusnya lebih bagus ya. Semangat. Semoga dari kegiatan ini arsitektur lanskap di Indonesia juga semakin dikenal. Oh ya, satu lagi, selain ke ASLA, YALI juga mohon dikasih tahu ya bahwa ada kegiatan World Landscape Architecture Month. YALI-nya juga tolong diberitahu di sosial media misalnya bahwa Anda mengadakan ini. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Pak Ahmad. Oke. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke acara pada hari ini, yang pastinya ditunggu-tunggu nih. Ada apa itu, Toh? Ada virtual exhibition tour, Niol. Mungkin bisa dijelasin dulu di nih, awal April ini, dari awal April ini dalam rangka arsitektur lanskap, Himaskap udah share berbagai macam informasi mengenai arsitektur lanskap yang menjadi konten di Instagramnya nih. Mungkin teman-teman sama kakak abang udah lihat ya, udah ikut kuis-kuisnya juga mungkin ya. Nah, tapi kali ini kita membawakan informasi dan beragam karya lanskap yang disajikan dengan cara berbeda nih, Toh. Contohnya kayak gimana nih? Lewat virtual gini ya? Iya, kan secara virtual nih, kita cari cara gimana ya caranya biar bisa menarik dalam keadaan seperti ini. Akhirnya, kita buatlah virtual exhibition tour. Nah, dalam rangkaian virtual exhibition tour ini, teman-teman dan kakak abang nggak akan sendiri, tapi juga akan ditemani dengan tour guide membanggakan dan informatif banget pastinya. Siapakah tour guide itu? Tour guide-nya dari 56 ya, Yal, teman kita nih. Nah, Itu pada Mutia Pratiwi.
Halo Mutia. Ya, halo. Mutia. Oke, nah lihat kan teman-teman sudah ada tour guide kita. Mungkin kepada Mutia bisa langsung perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Mutia Pratiwi dari ARL 56. Di sini saya akan menjadi tour guide pada virtual exhibition kali ini. Nah, sebelum kita memulai turnya, saya akan menjelaskan secara singkat ada apa aja sih di virtual exhibition kali ini. Jadi, virtual exhibition yang diadakan oleh Himaskap ini diadakan untuk memperingati World Landscape Architecture Month atau WLAM pada tanggal 1 sampai 30 April. Nah, karena kita sekarang masih menghadapi pandemi, jadinya perayaannya itu dilakukan secara daring dan salah satunya melalui virtual exhibition ini. Nah, virtual exhibition akan ada 3 ruangan. Ruang pertama itu berisi tentang sejarah arsitektur lanskap yang akan dibuka pada hari ini. Dan ruangan kedua itu dengan tema before after, itu menceritakan tentang keadaan lanskap, perkembangan lanskap yang yang sudah terkena musibah dan berhasil bangkit menjadi lebih baik dari sebelumnya. Diharapkan setelah kakak abang dan teman-teman sebuah menghadiri virtual exhibition kedua ini, kakak abang dan teman-teman semua mendapatkan sudut pandang baru bahwa kita itu tidak bisa pasrah pada keadaan saat ini karena pasti masih ada kemungkinan yang lebih baik di kedepannya nanti. Dan ruangan kedua ini akan dibuka pada tanggal 21 April 2021. Ruangan ketiga itu berisi challenge dari karya teman-teman kakak abang semua yang mengikuti challenge LAM. Dan di akhir virtual exhibition-nya nanti akan ada voting nominasi favorit. Oh iya, kan tadi kita udah tahu ya ada ruangan apa aja. Nah, gimana sih cara mengakses virtual exhibition-nya? Link untuk mengakses virtual exhibition-nya nanti akan disebarkan di akhir dari acara ini. Jadi, stay tune ya, jangan live dulu. Lalu, sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan bahwa setelah ini bakalan ada kuis, jadi diharapkan teman-teman dan kakak abang semua memperhatikan dengan baik karena hadiahnya itu lumayan untuk beli takjil kali bisa gitu. Nah, langsung aja operator kita ke virtual exhibition-nya. Langsung aja, Mas. Nah, di sini, di ruangan ini akan ada 18 foto yang menceritakan kilas balik sejarah perkembangan arsitektur lanskap dari zaman prasejarah sampai sekarang. Lanjut ke foto yang pertama. Ini adalah Woodhenge, yaitu salah satu lanskap pada masa prasejarah. Nah, pada periode prasejarah sampai abad ke-6 ini, manusia mengekspresikan makna sakral dan spiritual pada lanskap. Tapi seiring berjalannya waktu itu, manusia mulai berpikir dengan logika dan membangun lanskap yang memberikan rasa nyaman tetapi tidak meninggalkan makna spiritualnya. Oke, lanjut ke foto selanjutnya. Nah, ini adalah Newgrange di Ireland. Ini dibangun pada abad ke-3200 semi Masehi dan berumur lebih tua 1000 tahun dari Stonehenge. Jadi, lanskap ini sudah tua sekali. Dan lanskap ini adalah makam dengan bentuk melingkar dan di dalamnya itu ada 3 ruangan tersembunyi gitu. Nah, foto selanjutnya. Di sini, ini adalah foto Lion Forest Garden yang ada di Cina. Nah, abad ke-6 sampai abad ke-15 ini disebut juga abad pertengahan. Dan karena kondisi pada abad ini itu, keadaan politiknya itu tidak stabil, sehingga kebanyakan taman itu memiliki pola tertutup untuk sebagai bentuk perlindungan dari keadaan luarnya. Dan sebagian besar taman itu melambangkan gagasan tentang surga. Selanjutnya.
Nah, ini salah satu contoh dari abad ke-6 sampai 15. Ini ada Certosa di Pavia yang ada di Italia. Dibangun oleh Gian Galeazzo Visconti. Lanskap ini memiliki fungsi sebagai makam keluarga, dan kita bisa lihat di taman bagian kanan atasnya itu ada taman berbentuk persegi yang dikelilingi oleh sel-sel berisi sel-sel dengan individu biksu di setiap sel-sel dengan biksu-biksu di setiap individunya. Nah, di setiap sel itu nanti bakalan ada taman kecil dan biasanya ditanami oleh tanaman hortikultura. Selanjutnya, ini kita bisa melihat ini adalah foto Ginkakujin terdapat di Jepang. Ini adalah salah satu contoh lanskap pada abad ke-15. Nah, di abad ini pengetahuan itu sudah berkembang dan akhirnya lanskap itu sudah dikelola dengan teknik hortikultura. Pada abad 15 ini, kebanyakan itu lanskapnya berfungsi untuk tempat kontemplasi atau tempat merenung, ketenangan, dan kegiatan yang berhubungan dengan religi gitu. Lanjut. Di sini kita bisa melihat ini namanya Zuihoin yang ada di Jepang. Nah, ini dibangun oleh Otomo Sorin sebagai kuil keluarga. Dan ini merupakan subkuil dari kompleks Buddha Zen Daitokujin. Zuihoin ini memiliki arti Blissful Mountain yang menggambarkan gunung mistis, itu Gunung Hoi, sebuah gunung mistis di alam semesta Buddha. Nah, kita bisa melihat itu ada kerikil dengan pola tertentu, itu menggambarkan lautan, dan di belakangnya itu ada lumut, itu menggambarkan pulau. Selanjutnya, nah ini adalah gua dari Garden of Bomarzo. Pada abad ke-16 ini merupakan transisi ke abad modern. Dan di sini bentuk kreatif itu berkembang, bisa kita lihat. Ini bentuknya sangat kreatif. Bentuk goanya ini bentuk fiktif gitu ya, seperti alien atau raksasa gitu. Nah, prinsip-prinsip desain Renaissance juga diaplikasikan di abad ini di dalam seni Italia, arsitektur, dan taman. Lanskapnya juga menggunakan bentuk geometri dengan elemen air. Selanjutnya, ini salah satu contoh lanskapnya, itu ada Château de Chenonceau di Prancis. Nah, ini kastil dengan gaya Renaissance yang dibangun oleh Thomas Bohier. Tetapi sayangnya kastil ini disita oleh Francis I untuk melunasi hutang si Thomas ini. Lalu Francis I memberikan kastilnya kepada Henry II dan Henry memberikan kastil ini kepada Diane de Poitiers. Nah, akhirnya si Diane ini mengembangkan kastilnya dan dipoles-poles lagi sehingga menjadi seperti yang difoto saat ini. Nah, bisa kita lihat di bagian atas, itu tamannya memiliki pola formal dengan bentuk geometris dan ada air mancur sebagai focal point-nya. Selanjutnya, nah ini ada, namanya Nisat Bagh Mughal Garden, ini taman di India. Nah, ini abad ke-17 ini merupakan awal dari Age of Reason. Kenapa? Karena ketika abad ini, ilmu pengetahuan itu menentang kepercayaan akan doktrin agama dan tatanan Renaissance. Nah, salah satu gaya yang digunakan itu gaya barok, di mana cirinya itu mempunyai skala yang besar dan berlebihan. Lalu ada sumbu utama, bisa kita lihat itu kolamnya itu sebagai sumbu utama dan menggunakan prinsip borrowed landscape. Contohnya ke foto selanjutnya. Nah, ini contoh lanskap ke abad 17. Ini namanya Villa Aldo Brandini di Italia. Villa ini menggunakan gaya barok dan pertama kali dibuat oleh Giacomo della Porta dan diselesaikan oleh Carlo Maderno.
Nah, salah satu ciri khasnya itu dia memiliki teater air. Kita bisa lihat itu teater airnya berbentuk setengah lingkaran dengan tokoh mitologi Yunani di dalamnya. Dan di atasnya itu juga ada tanaman evergreen yang membentuk sumbu utama. Selanjutnya, ini adalah namanya ini Stowe House. Jadi Stowe House ini menggunakan gaya lanskap Inggris yang merupakan salah satu gaya pada abad ke-18. Nah, pada abad ke-18 ini tanaman lanskap Inggris itu mendapat pengaruh dari gaya Cina. Dan karakteristiknya itu berupa menggunakan pola organik atau natural. Lalu dia menggunakan ada danau, biasanya ada danau, terus danaunya itu biasanya berkelok-kelok gitu bentuknya, bentuknya lebih tidak teratur, lalu ada hutan dan sekelompok tanaman. Selanjutnya, ini adalah contoh lanskapnya, ini namanya Stour Head, ada di Inggris, ini dibangun oleh Henry Hore II. Nah, di sini itu ada jalan setapak pada taman yang memandu pengunjung menikmati taman sesuai urutan narasi kisah perjalanan ke Roma oleh Ennis dan para penyintas Trojan. Terus di sini itu ada grotto, ada kuil, juga ada jembatan, dan ada pantheon. Selanjutnya, nah ini namanya Biltmore Garden. Ini merupakan salah satu contoh lanskap pada abad ke-19. Pada abad ke-19 ini kan sudah ada revolusi industri gitu ya, jadi revolusi industrinya itu sudah mempengaruhi ke lanskap. Jadi kan karena ada revolusi industri, jadinya ada perubahan profesi dari pertanian ke ekonomi industri. Terus karena itu menciptakan kelas baru berupa pekerja berupah rendah di kota-kota Eropa dan Amerika. Dan karena itu jadinya populasi kaum miskin di perkotaan itu meningkat dan diperlukan taman umum sebagai tempat rekreasi. Pada lanskap abad ke-19 ini biasanya memiliki sifat urban landscape, terus romantik. Nah, ini contohnya, ini ada Central Park. Ini merupakan taman yang sangat terkenal. Ini merupakan taman publik terbesar di Manhattan, New York, dan merupakan taman yang pertama kali dikembangkan menggunakan teknik arsitektur lanskap. Nah, didesain oleh Frederick Law Olmsted, atau dikenal juga sebagai Bapak Arsitektur Lanskap, dan juga Calvert Vaux, dengan tujuan untuk melestarikan dan meningkatkan elemen alam. Kita bisa lihat, taman ini memiliki pola organik dan jalur berliku. Nah, itu tuh dengan kenapa menggunakan pola organik begini, jadi si Frederick Law Olmsted itu dia berharap dengan adanya taman ini, jadi dia bisa menghadirkan nuansa pedesaan ke kota. Lanjut. Ini Miller House, merupakan salah satu contoh lanskap abad ke-20. Pada abad ke-20 ini sudah ada perubahan iklim yang mempengaruhi kehidupan. Nah, jadinya berpengaruh juga kepada lanskap, yaitu ada berbagai macam bentuk lanskap. Beberapa di antaranya itu ada modernisme, postmodernisme, dan desain ekologi. Nah, fungsi dan bentuk lanskap itu dipengaruhi oleh lokasi dan kebutuhan penggunanya. Terus di sini juga ada revolusi hijau, jadi lanskap itu fokus kepada desain ekologis. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya, ini adalah Parc André Citroën di Prancis. Dan ini merupakan taman dengan gaya postmodern. Jadi, taman ini sebelumnya itu pabrik mobil gitu kan, terus pabrik mobilnya itu udah selesai dioperasikan, maksudnya pabrik mobilnya itu nggak dioperasikan lagi, udah nggak jadi pabrik, terus diubah jadi taman. Nah, tamannya ini berfungsi sebagai transisi antara daerah perkotaan dan perdesaan.
Nah, di sini juga ada rumput berukuran besar. Kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada rumput berukuran besar. Nah, itu tujuannya untuk menarik penduduk dari sekitar agar bersantai dan menikmati taman ini. Selanjutnya, ini adalah salah satu lanskap di Forum Esplanade Barcelona. Ini merupakan contoh pada abad ke-21. Nah, pada abad ke-21 ini kata kuncinya sustainability atau keberlanjutan. Diharapkan teknologi dapat membangun kembali keseimbangan dengan alam. Dan diharapkan juga seni dan sains dapat bersatu, menciptakan desain yang indah dan tidak merusak ekologi. Selanjutnya, ini ada contohnya, ini adalah Tanner Springs Park ada di Portland. Ini ada kombinasi, taman ini merupakan kombinasi dari sistem hidrologi dan nilai estetika. Jadi nanti kalau misalnya hujan, nah air hujan yang dari jalan sekitarnya itu tertampung dan difiltrasi pada sistem lahan basah yang ada di taman tersebut. Dan juga dindingnya itu terbuat dari daur ulang rel kereta api dengan pola-pola tertentu. Nah, desain ini meningkatkan pengalaman bagi pengunjung karena mereka mendapatkan pengetahuan dan mengapresiasi nilai dari taman tersebut. Oke. Selanjutnya. Nah, tidak terasa sudah selesai virtual exhibition kali ini. Kita sudah selesai mengelilinginya karena saya cuma menjelaskan secara singkat. Nanti kalau teman-teman ingin melihat penjelasan yang lebih lanjut bisa dilihat lagi di virtual exhibition-nya. Saya ingin mengingatkan kalau masih ada 2 virtual exhibition lagi. Yang virtual exhibition kedua akan dibuka pada hari Rabu 21 April 2021 dan virtual exhibition ketiga yang berisi challenge akan dibuka pada hari Minggu 25 April 2021. Oh iya, dan jangan lupa juga di virtual exhibition 3 itu bakalan ada voting nominasi terbaik dan pengumuman pemenang dari challenge WLAM ini akan diumumkan di closing WLAM yaitu hari Sabtu 1 Mei 2021. Jadi kakak-kakak, teman-teman, dan abang-abang jangan lupa untuk hadir di virtual exhibition 2, terus virtual exhibition 3, dan juga jangan lupa voting dan hadir di closing WLAM 2021 karena di sana bakalan ada pembicara yang menarik dengan tema yang menarik pula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay, keren banget. Terima kasih banyak, Mutia. Hasil karya. Halo, Yola. Oh, udah jelas. Oke. Terima kasih Mutia yang sudah menjadi tour guide pada virtual exhibition kali ini. Keren banget ya, Yol. Jadi nambah wawasan baru nih. Yang kemarin spalnya masih kurang nih, ini nambah lagi nih wawasannya ya, Yol. Oh, Yola lagi terkendala jaringan nih. Oke. Selanjutnya akan ada tanya jawab mengenai virtual exhibition. Dari kalian yang masih bingung tentang virtual exhibition ini dan acara-acara selanjutnya, itu boleh banget ditanyain di room chat dengan hashtag nama underscore ingin bertanya. Boleh banget. Silahkan yang masih bingung. Ya, benar banget. Dan terutama mungkin bagi peserta-peserta yang ikut nih challenge-nya kemarin-kemarin, bisa juga nanya-nanya nih, kira-kira gimana sih penilaiannya virtual exhibition selanjutnya kayak gimana juga. Gitu. Boleh banget nih langsung tanyain aja ke panitia-panitianya. Atau mau nanya juga ke yang bikin mungkin. Tadi keren banget kan virtual exhibition-nya. Gimana sih cara buatnya atau idenya gimana? Boleh banget
tanya aja dengan hashtag nama underscore ingin bertanya. Mungkin dari abang kakaknya nih, kalau penasaran, boleh banget nih, Bang Kak tanya ini. Tadi sih katanya Amin mau nanya ya, Yol. Tapi nggak tahu nih kemana sekarang nih Amin. Iya tadi mananya tuh coba. Rahmat Akhirul Amin ingin bertanya sepertinya. Boleh sebelum live nanya dulu. Nanti kalau udah dijawab baru boleh. Wah, sepertinya ada nih dari Karara kok. Ada yang mau nanya. Boleh banget, Karara. Boleh? Langsung aja on mic. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karara. Mau nanya nih, untuk virtual exhibition yang kedua dan ketiga tuh linknya sama atau bakal beda lagi sih kira-kira? Makasih. Oke, sama-sama Karara. Sama-sama Karara. Mungkin dari Mutia sebagai tour guide. Oke, jadi virtual exhibition kedua dan ketiga itu linknya sama kayak virtual exhibition yang pertama. Jadi 1, 2, 3 itu nanti linknya itu sama dan akan di-share di akhir acara ini. Jadi ditunggu aja ya, Kak. Oke, untuk Karara udah terjawab ya. Jadi link virtual exhibition selanjutnya, yang kedua dan yang ketiga akan ada di link yang sama, tapi isinya tentu aja berbeda. Jadi jangan lupa ya, nanti kalau misalnya udah di-share, jangan lupa dilihat-lihat lagi isinya. Yang kedua itu, virtual exhibition kedua itu tentang, ini ya, Mut. Before and after ya, Mut. Nah, itu tadi esensinya gimana, Mut? Jadi kan itu menceritakan tentang landscape yang berhasil berkembang dari keadaan dia terpuruk, terus jadi sekarang dia jadi lebih bagus dari sebelumnya kan. Jadi diharapkan kalau setelah kita mengunjungi virtual exhibition itu, kita bisa dapat sudut pandang baru kalau pandemi ini bukan, kita tidak boleh pasrah dengan pandemi ini. Jadi pandemi ini bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik nanti setelah ini, gitu. Keren banget. Yang pastinya nggak kalah keren juga ya, Yol, Mut, dari virtual exhibition ini. Iya, mungkin lebih keren malah. Pasti. Kita, gimana nih Amin? Kalau sama penasaran, mau bertanya tunggu aja nih, ya. Wah, langsung aja nih Amin. Boleh langsung di open mic? Halo, tes. Halo Amin. Boleh on cam juga, Amin. Maaf, off cam ya, karena gangguan sinyal gitu. Jadi mau nanya nih, kan ide virtual exhibition nih kece banget ya. Terus pengen tahu aja gimana konsepinnya dan susah gampangnya itu gimana nih menurut yang bikin atau yang dari panitia. Thank you. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Abid kali ya, Yol? Nah, iya nih, Abid itu udah bikin keren banget kan tadi, sampai kayaknya kita butuh tutornya ya. Coba kita panggil saja orangnya. Assalamualaikum, Abid. Kayaknya pada penasaran juga nih sama yang namanya Abid, yang mana sih, ya kan? Siapakah orang yang dibalik karya besar ini? Nah, itu tuh orangnya. Mana tuh, Abid? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus on cam nggak nih? Harus dong. Boleh, harus banget ya. dong. Ya udah. Bentar belum download ini virtual background.
Gak usah, nggak apa-apa ya, Yal. Nggak apa-apa, nggak usah. Spesial buat Abid. Waduh, waduh. Ntar ya. Oh ya, desain landscape-nya A. Enggak sih. Amin. Boleh banget nih Abid cantumin kontak personnya juga ya, Yal. Buat nanti Iya, ada yang siapa mau tahu ada minta yang tutor. mau private tutor. Waduh, private tutor. Mungkin bisa nih ya. Nah, Halo, halo. oke. Halo, Abid. Halo, halo. Nah, ini dia manusianya. Dadah dulu, Abid. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Oke, jadi dari Amin bertanya mengenai gimana sih konsepnya gitu. Karena udah keren banget nih. Dari Abid sendiri gimana? Ya, untuk konsep ya, ini kan agak gimana ya, konsepnya tuh pas lagi ujian gitu, jadi agak bingung lah pokoknya. Cuma akhirnya ini kan karena temanya itu menganut sejarah ya, jadi saya tuh pengennya, kami pengen untuk membawa ke perjalanan gitu, makanya kami bikinnya linear, satu jalan gitu, beralur. Nah, sisanya paling yang agak gimana ya, yang susahnya tuh softwarenya, karena laptopnya kadang-kadang nggak mendukung ini, nge-lag gitu, akhirnya panas dan tiba-tiba bisa mati gitu. Nah itu paling. Dan ini kenapa saya bisa ya, intinya kalau mau jago ngedit video tuh main The Sims saya dah pokoknya. Gimana men? Wih, keren. Makasih, Bit. Oke. Oke, terima kasih Abid. Mungkin pertanyaan Amin juga tadi mewakilkan orang-orang yang penasaran ya. Gimana Betul sih banget, ya. prosesnya? Selanjutnya ada yang bertanya lagi nggak sih? Ini tuh sepertinya ramai sekali ini. Oh, Faik Apakah nih, mau ada nanya nih. penggalangan dana? Oh, nah ini dia. Boleh Faik langsung on mic? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya. Oh ya, izin kenalkan diri dulu. Faik dari 56. Mungkin bakal lebih nanya ke challenge yang ada di WLAM ya. Kan itu ada juara-juara ya, juara umum, juara utama dan juga juara favorit. Nah itu sistem penjuriannya gimana sih? Apakah penjurian tertutup atau penjurian terbuka gitu? Jadi kita bisa ikut untuk memilih siapa yang terbaik gitu. Kan kayak gitu ya. Makasih. Oke, terima kasih Faik atas pertanyaannya. Boleh dijawab, Mutia? Jadi nanti pemenang challenge-nya itu ada dua, yang satu dari penjurian tertutup dan yang satu lagi dari penjurian terbuka. Nah, penjurian terbuka itu nanti yang melalui voting yang di ruang 3 itu. Jadi nanti kan di ruang 3 ada voting di akhir, nanti kan kita udah masuk ke virtual exhibition-nya, nanti di akhirnya itu ada dikasih link gitu kan. Nah, di situ linknya itu menuju ke Google Form gitu untuk voting karya mana sih yang menurut kalian paling bagus. Nah, itu untuk nominasi favorit. Yang satunya lagi itu penjurian tertutup, tapi nanti bakalan ditransparasikan juga gimana cara penjuriannya. Segitu sih dari saya. Apakah sudah menjawab? Oke, Terima kasih. terima kasih Mutia. Untuk Faik udah terjawab berarti ya? Oke, nah untuk menambahkan nih, mungkin kriteria apa aja sih yang dinilai dalam penjurian tertutup ini? Kalau misalnya teman-teman lihat di poster setiap challenge-nya akan ada link yang menuju informasi lebih lanjut mengenai challenge-challenge tersebut, dan itu juga bisa diakses melalui barcode yang ada di poster tersebut. Nah, informasi yang ada di situ udah cukup lengkap dari bagaimana ketentuan dan kriteria penilaiannya. Jadi mungkin bisa dicek ya teman-teman di posternya gitu. Dan untuk di pemenang favorit virtual exhibition ketiga, jangan lupa ya, yang
banyak ikut challenge ini, bisa ajak teman-temannya, biar siapa tahu bisa jadi pemenang favorit ya nggak tahu. Betul banget ya, Yol. Sambil nunggu nih, Yol, mungkin bisa dicek dulu nih nanti habis acara ini lewat hashtagnya di Instagram ya, Yol, karena udah pada upload nih di Instagram. Nah, sekalian juga nih kalau penasaran siapa aja, bagaimana karyanya dan siapa aja sih yang udah ngepost, bisa banget teman-teman dan kakak abang di sini ngecek. Kalau kemarin sih aku lihat-lihat MC juga ikut nih. Toto, bagaimana Iya Tok? nih, untuk meramaikan aja, Yol. Iya benar banget. Berarti ini ya, kalau dari Toto sendiri gimana ceritanya sebagai anak ARL nih? Dan kenapa ingin ikut memeriahkan WLAM ini? Sebenarnya lebih pengen cerita aja sih, Yol, melalui video itu. Sampai sejauh ini nih semester 4 kita ngapain aja sih gitu. Gitu ya. Jadi banyak banget cerita-cerita yang teman-teman dan kakak abang share lewati video itu. Mungkin teman-teman bisa relate ya di video itu, video-video yang udah di-share di challenge. Dan jangan lupa sebarluasin lagi, biar dilihat juga sama teman-temannya dan minta dukungan buat di virtual exhibition ketiga nanti. Gitu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ternyata masih bisa ikutan nih, Yol. Deadline-nya diperpanjang nih katanya. Wah iya, sampai tanggal berapa itu, Toh? Sampai tanggal 22. Nah, berarti masih ada kesempatan nih buat teman-teman, kakak abang sekalian untuk berpartisipasi ikut ke dalam challenge ini. Betul. Masih ada 4 hari Nah, lagi ya, Yol. kalau mau diingetin lagi, challenge yang udah dibuka itu ada 3, yaitu infografis, video, serta fotografi. Jadi, bisa juga tadi lihat informasi kriteria dan ketentuannya di poster, yang bisa dicek langsung di posternya, biar tahu nih strateginya gimana biar menang. Lumayan banget hadiahnya, serta akan ada sertifikat juga nih. Makanya teman-teman rugi kalau nggak ikut kesempatan ini. Wah, bisa banget tuh. Karena kan ada sertifikatnya ya, nanti bisa dilampirin. Apakah Kak Manda mau ikutan? Nah, Oh, nih. Buat yang telat ikut virtual exhibition, nanti akan di-up di IG Himaskap dan di YouTube juga ya, Yol. Di YouTube Himaskap nih. nah Jadi stay tune aja ya, Yol. benar banget. Untuk virtual exhibition kedua dan ketiga juga akan di-share di IG Himaskap dan YouTube. Kalau udah nggak bisa dibuka lagi gitu. Jadi bisa dilihat, kalau misalnya ada yang kangen sama penasaran, masih bisa dilihat diulang lagi gitu nantinya. Coba lihat lagi room chatnya. Wah, kayaknya ramai nih yang pengen ikut ya. Jangan lupa ada challenge infografis juga nih. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya presensi. Langsung aja klik. Nah,
Kayaknya teman-teman belum ada yang bertanya lagi ya? Ada nggak sih, Tok? Coba kita Udah nggak ada nih, lihat-lihat. Yol. Kayaknya udah jelas Oh, sih. udah nggak ada ya? Semoga nggak pada ngantuk ya bulan puasa kayak gini. Oke. Kalau misalnya udah jelas dan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kita bisa lanjut nih, Tok. Di sesi Betul. yang happy-happy. Happy-happy nggak nih? Pasti dong. Ini Karena yang akan dapat apa, ditunggu-tunggu Tok? juga nih. Akan dapat upah nih, Yol. Berupa uang nih. Bisa banget Benar. nih buat beli takjil ya kan, Langsung Yol? dari dikirim langsung dari kantongnya Mutia, enggak deh. Bercanda. Abid angkatan 56, Pak. Keren kan ya, Pak? Nah, langsung aja mungkin untuk kuis disiapkan teman-teman. Tadi udah memperhatikan kan virtual exhibition-nya. Sekarang akan ada kuis dari Quizizz. Teman-teman bisa langsung join dengan link joinmyquiz.com dan kodenya seperti yang ditampilkan di layar. Isinya tentang apa sih, Tok? Kuisnya? Tentang tadi yang dijelasin sama Mutia nih. Jadi buat yang tadi merhatiin Mutia, pasti nih pasti dapat ya. Pasti nih. Dapat apa nih? Nomor teleponnya Mutia atau dapat? Itu beda lagi ya. Oh, beda lagi ya. Oke, langsung aja teman-teman. Sudah ada 4 nih. Ayo, ini di sini partisipan saya ada 89. Baru 4. Kita tunggu sampai di menit Kayak keberapa apal nih, banget nih, kita tunggu sampai 13 berapa ya? 55 dulu kali ya, terus nanti kita cek. Habis itu nanti kita perpanjang lagi kalau iya benar sampai ramai. Setengah partisipan lah. Masa baru 12, ayo dong. Merebutkan buat yang kemarin-kemarin nggak menang nih ya. Di SG Himaskap bisa banget nih ikutan sekarang. Lumayan banget ini. Dua 25. Ayo. Kuis pra-UTS. Ini bisa buat persiapan juga nih Yol buat 57-nya. Karena nanti di semester 3 akan ada matkul yang kayak gini juga ya Yol. Benar banget. Sejarah perkembangan arsitektur lanskap dan dasar-dasar arsitektur lanskap. Betul. Berarti nanti bisa terinspirasi ngambil-ngambil informasi di YouTube ya, di YouTube-nya Virtual Exhibition ini berarti nanti pas semester 3. Oh iya, betul. Berguna banget kan? Yes, mantap. Nah, untuk link presensi udah ada yang baru ya. Jadi teman-teman yang tadi udah presensi, mungkin presensi lagi di link ini. Yang baru saja dikirimkan Kak Rara. Wah, udah setengah nih, Tok. Ada lagi nggak yang masuk? Apakah ada yang masih udah mau berusaha setengah, masuk? Belum setengah, tunggu setengah dulu.
Coba kita lihat ya, toh, apakah memperhatikan atau tidak. Oke, Amin masih OTW. Oke. Siap, Boleh Amin? banget nih, Al. Bilang di chat ya kalau misalkan masih berusaha masuk, biar nanti ditungguin. Sip, benar banget. Siapa tahu yang terlambat malah yang dapet ya kan? Ini yang namanya anak ARL kalau dapat kira-kira dibagi-bagi ke seluruh anak ARL nggak ya? Kayaknya namanya mewakilkan anak ARL ya. Udah pas nih, Al, setengah. Ada yang Nah, coba masih masuk ada lagi. nggak Oh, yang masih nambah nih. Oh, tapi masih ada toh. Wah, halo sama hai, apakah mereka kato? Oke. Wah, sepertinya udah ya. Oke, bisa dimulai aja, operator. Silahkan. Oke, operator silahkan. Kuyang jago juga nih, Al. Nepnot nih. Waduh. Selisihnya. Tapi bisa lah nih, kekejar. Ya, kuyangnya pergi. Kuyangnya terbang kayaknya. Wah. Dugu sekarang nih. Nepnot lagi. Nepnot kayaknya kejar-kejaran ya. Oh, Indomie? Kayak kenal. Waduh. Ya, juga kenal. Baunya jadi kecium sampai sini ya, gara-gara puasa. Oh iya, benar juga. Wah, Dugu memperhatikan sekali nih, Dugu. Dugu bukan panitia kan, Dugu? Tahu-tahu Dugunya muti. Benar semua. Jangan-jangan Dugu buat rangkuman lagi ya. Iya, bagus sih. Karena akan kepake ya. Ya, Dugu masih kalah sama Nepnot. Ada mas-mas rajin keramas. Kalau puasa boleh nggak keramas siang-siang? Ya, lo mau nanya nih. Kalau menang bisa buat nambahin SKS nggak nih, Al? Wah, itu nggak tahu ya. Bisa ganti KKN nggak? Oke, pada semangat-semangat banget nih. Kalau menang dapat A nggak ya? Apanya? Nepnot juara bertahan nih. Wah, keren banget, salahnya dikit. Berarti memperhatikan banget ya.
Naila, mana nih Naila? Tadi sih sempat di atas ya, Naila. Wah. Sudah ada 38 dari 54 yang selesai. Bentar lagi selesai semua nih sepertinya. Sampai saat ini Debu masih di atas ya. Ini Debu Ayo bukan aja. panitia kan ya, ya? Iya nih, makanya itu. Semoga enggak ya, semoga benar-benar memahami, meresapi apa yang disampaikan panitia. Apa yang disampaikan Muti. Kita tunggu dulu kali ya, Yol, sampai semuanya jawab. Masih ada 5 orang lagi. 5 orang. 9. Delapan orang. Tujuh orang. Boleh lagi. langsung segera selesaikan aja kali ya, Yol, karena udah nggak ada harapan nih kayaknya. Iya, dugunya nggak kegeser-geser nih. Mutia nggak ikut kan, Mut? Oke, kalau gitu gimana operator dan teman-teman acara, Pak Stop? Tidak ada harapan? Oh iya, sepertinya tidak ada harapan nih. Ketiduran tuh katanya. Oke, bisa ditutup Yaudah. aja operator. Oke, ditutup aja operator. Berarti selamat kepada... Oh iya, kita ngambil pemenang tunggal nih kebetulan, Toh. Jadi siapa yang menang? Itulah dia pemenangnya ya, Yol. Nah, siapa nih, Debu? Boleh coba nih, on mic. On Ayo, mic dan on tunjukkan cam kalau bisa. pesonamu. Tes. Sorry ya nggak bisa on cam. Oh, Intan ternyata. Betul banget asli. Gue jawabnya sebenarnya wow. Ternyata Hawa. Intan. Ternyata si Umi. Gimana, Mi? 10 strikes loh. Berarti memahami banget ya. Duh, antara memahami dan orang dalam nih. Cip-cip guys, asli. Tapi berarti ada yang ketangkep gitu dari materi virtual exhibition yang pertama ini. Gitu. Selamat sekali lagi kepada Intan, Umi. Waspala kayaknya banget sih pasti ini. Kayaknya sih uangnya bakalan dihibahin kayaknya ya, Yol. Buat uang kas. Iya. Selamat kepada Intan. Nanti untuk hadiahnya bisa langsung hubungi panitia secepatnya ya. Selamat Intan. Oke, abis kuis ada apa nih, Yol? Apakah acara berakhir? Nah, sebelum acara berakhir setelah kuis ini, kita ada sesi dokumentasi dulu nih untuk mengenang virtual exhibition pertama ini. Biar ada kenang-kenangannya ya, Yol. Boleh? Langsung saja kepada operator. Siap-siap dulu. Kerudungnya dibenerin ya, Yol. Pakai efek dulu biar terang, boleh. Boleh teman-teman langsung on cam. Baik, saya akan memandu sesi dokumentasi. Dimohon untuk teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya ya.
Baik, saya akan mulai dari slide pertama dulu. Boleh sambil ngasih reaction ya? Ya, boleh banget. Yang nggak bisa on cam bisa kasih reaction. Dari slide pertama, saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Next, slide 2. Tetap ditahan senyumnya. Boleh reaksinya diulang? Slide 2. Oke, sip. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 3. Boleh reaksinya. 1, 2, 3. Terakhir, slide 4. Tahan senyumnya, reaksinya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih operator yang telah memandu sesi dokumentasi. Nah, sebelum menutup acara ini, kami ingin mengingatkan mengenai Virtual Exhibition 2 dan 3 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 dan 25 April 2021. Kemudian, pemenang challenge yang ada pada Virtual Exhibition 3 akan diumumkan pada hari puncak WLAM, yaitu pada tanggal 1 Mei 2021. Nah, di situ masih ada acara yang menarik di hari puncak, di mana ada pembicara yang keren-keren pastinya. Dan link untuk virtual exhibition selanjutnya mungkin ada di next slide. Nah, ini boleh langsung di screenshot dan di save juga, ada di chat yang udah dikirim ke Rara. Bisa dilihat sesuai tanggal tersebut, gitu teman-teman. Dan satu lagi nih Toh, ada challenge lagi ya Toh. Betul ya. Apa tuh ya? Yaitu adalah challenge resume informasi yang telah diberikan di virtual exhibition 1 ini. Nah, resume ini bisa dibuat dalam bentuk poster dan dipost di Instagram masing-masing dengan mengetek Instagram Himaskap. Nah, nanti pemenangnya juga akan dapat cuan itu. Jadi teman-teman yang sempat men-screenshot yang kegiatan kita tadi serta berbagai informasinya ada yang nyatet, mungkin langsung aja dibikin resumenya dan dihias sekreatif mungkin dalam bentuk poster. Ini lewat SG ya, Yol? Iya, lewat SG. Cukup tag Himaskap aja. Batasnya sampai kapan ya, Toh? Sampai hari ini aja. Deadline-nya jam 23.59. Benar. Kayak ngumpulin tugas TDL, dengar-dengar. Oke. Kalau gitu, mungkin sekian informasi mengenai challenge dan virtual exhibition selanjutnya. Selanjutnya, boleh yang belum presensi, silahkan. Jangan lupa presensi. Oke, dan jangan lupa challenge yang kemarin ada fotografi, infografis, dan videografi masih diperpanjang hingga tanggal 22 April. Jadi teman-teman yang mau ikut masih bisa banget ya. Betul banget. Kayaknya cukup aja nih, Ayol. Sudah cukup, Toh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Pak Ahmad, Abang, Kakak, dan teman-teman yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Saya Rizky Widianto dari ARL 56 selaku MC pada acara hari ini, dan rekan saya Yula Rahman Sabila dari ARL 56 mewakili segenap panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan selama acara ini berlangsung.
Semoga kita tetap sehat dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya Yol, agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul di kampus tercinta yaitu IPB University. MC tutup acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya teman-teman. Ya, jangan lupa ikut challenge resumenya ya. Terima kasih semuanya, teman-teman. Dan challenge yang lain. Oke. Terima kasih semua.